Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun, saya Dr. of Engineering Fritz Ahmad Nuzir, STMA, akan menyampaikan materi untuk mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah dari Program Studi Arsitektur Universitas Bandar Lampung. Dan dalam kali ini, video ini adalah video yang kedua dengan tema ataupun judul etika dalam penelitian. Dalam ranah penelitian, etika ini dimaksudkan untuk menunjuk pada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah etis atau etika yang harus diterapkan dalam kegiatan penelitian atau yang terkait dengannya. Yang pertama, kejujuran. Ya, jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, dan publikasi hasil tentunya. Kemudian jujur juga pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan karena pada dasarnya itu adalah hasil penelitian dan bukan sesuatu yang harus ditutupi, melainkan sesuatu yang menjadi pembelajaran dari proses penelitian tersebut. Kemudian juga jangan pernah mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan Anda sebagai pekerjaan Anda, karena ini adalah bagian dari plagiasi juga. Kemudian yang kedua, objektivitas. Jadi ini adalah dengan kita memperhatikan objektivitas ini adalah upaya peneliti untuk meminimalkan atau kalau bisa menghilangkan ya kesalahan atau bias dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli atau rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana atau sponsor penelitian. Jadi hal-hal ini harus kita hilangkan atau kita minimalkan agar ini tidak mempengaruhi hasil penelitian kita dan tidak menjadi satu hal yang mengurangi objektivitas kita. Kemudian yang ketiga ada integritas. Jadi kita dalam melakukan penelitian harus menepati janji atau perjanjian yang kita lakukan dalam proses penelitian tersebut. Kemudian juga kita harus melakukan penelitian dengan tulus dan upayakan menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan. Yang keempat, ketelitian. Jadi kita harus juga menjunjung ataupun mengupayakan tindakan-tindakan yang mendukung ketelitian ini. Jadi menghindari kesalahan karena ketidakpedulian ataupun kekurangan telitian. Kemudian secara teratur catat pekerjaan Anda. Misalnya kapan dan di mana pengumpulan data dilakukan. Dan yang tidak kalah penting adalah mencatat alamat korespondensi atau responden, jurnal atau agen publikasi lainnya. Jadi ini penting dalam proses penelitian kita harus sangat teliti untuk meminimalisir adanya error ataupun kesalahan dalam melakukan penelitian. Dan yang kelima, keterbukaan. Saling berbagi data, hasil, ide, alat, dan sumber daya penelitian, dan terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru. Dan ini adalah proses kita dalam memperkaya hasil penelitian dengan berbagi data dan berbagi hasil, karena ini bisa menjadi referensi dari penelitian-penelitian yang baru. Kemudian yang keenam, penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Jadi kita harus perhatikan paten, copyright, dan bentuk hak-hak intelektual lainnya. Jangan gunakan data, metode, atau hasil yang belum dipublikasi tanpa izin peneliti. Kemudian juga kita harus tuliskan narasumber semua yang memberi kontribusi riset. Dan jangan pernah sekalipun ya melakukan plagiasi, karena ini adalah satu hal yang sangat berbahaya dalam proses penelitian. Yang ketujuh, penghargaan terhadap kerahasiaan khususnya dari responden. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan data pribadi, kesehatan, catatan kriminal atau data lain yang oleh responden dianggap sebagai rahasia dan tidak ingin dipublikasikan dalam penelitian kita. Kemudian yang kedelapan, publikasi yang terpercaya. Jadi hindari mempublikasikan penelitian yang sama berulang-ulang ke media atau jurnal seminar yang berbeda, karena ini mengurangi reliabilitas kita, ya reliability dari hasil penelitian kita, kadar keterpercayaan ataupun kevalitan dari penelitian publikasi kita, yang berimbas juga kepada penelitian kita tentunya, karena
eh, hal yang sama dipublikasikan secara berulang-ulang ke media yang lain. Kemudian yang ke-9 adalah pembinaan yang konstruktif dengan membantu membimbing, memberi arahan dan masukan bagi mahasiswa atau peneliti muda. Jadi ini kita harus lakukan sebagai proses penelitian yang baik ya, karena dengan metode yang baik, dengan proses yang jelas, suatu penelitian bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik juga. Tanpa adanya proses yang baik, maka semua hasil penelitian bisa berkurang kadar validitasnya. Dan caranya adalah tentunya dilakukan pembinaan dan pembimbingan yang baik dan juga dengan proses yang baik. Dan yang selanjutnya, yang ke-10 atau ke-11 ini, tanggung jawab sosial, upayakan bermanfaat demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, memudahkan kehidupan, dan meringankan beban hidup masyarakat. Jadi dalam melakukan penelitian tentunya kita punya tanggung jawab sosial sehingga hasil penelitian kita bisa bermanfaat ya bagi masyarakat, bermanfaat secara langsung dan juga mungkin bahkan juga dapat meringankan beban hidup masyarakat yang ada di sekitar kita yang terkait dengan penelitian kita. Dan selanjutnya tidak melakukan diskriminasi, hindari perbedaan perlakuan karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lainnya. Jadi kita harus objektif tadi, harus menghindari diskriminasi dan perbedaan perlakuan terhadap SARA. Dan yang selanjutnya kompetensi, tingkatkan kemampuan dan keahlian meneliti melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Jadi dalam hal penelitian ini terutama yang sifatnya kualitatif itu harus terus dilakukan secara berkesinambungan ya dengan kita melakukan penelitian dan melakukan publikasi lambat laun atau secara bertahap, kompetensi kita akan meningkat dan juga keterpercayaan kita, hasil penelitian kita pada bidang tersebut, pada pada objek tersebut, pada subjek penelitian tersebut akan semakin baik. Dan ini adalah proses pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Yang ke-14 adalah legalitas, pahami dan patuhi peraturan institusional dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penelitian Anda. Yang ke-15, mengutamakan keselamatan manusia. Jadi bila menggunakan manusia untuk menguji penelitian, maka penelitian harus dirancang dengan teliti, efek negatifnya diminimalkan, dan manfaatnya dimaksimalkan. Nah ini biasanya dalam arsitektur, mungkin kita tidak berurusan dengan ini, tapi jika memang ada keterlibatan manusia, terutama dalam melakukan simulasi misalnya, ini kita harus perhatikan. Hormati juga harkat kemanusiaan dan privasi, serta hak objek penelitian. Siapkan pencegahan dan pengobatan bila sampel ataupun responden tadi menderita efek negatif dari penelitian tersebut. Jadi jika ada simulasi dan ada perlakuan khusus terhadap responden ataupun objek penelitiannya dan itu adalah manusia atau orang, maka itu harus kita perhatikan dengan benar agar tidak ada bahaya yang terjadi pada orang tersebut, juga tidak akan ada efek negatif yang terjadi juga pada orang tersebut. Jadi ini yang ingin saya sampaikan pada video tentang etika penelitian ini. Referensinya adalah sebagai berikut. Sudarnika tahun 2011 tentang etika penelitian, khususnya untuk metode penelitian kuantitatif bidang Kesmafed dari IPB. Juga ada etika penelitian dari IPB juga secara umum. Dan ini adalah bagian dari hal-hal ataupun prinsip-prinsip etis yang perlu kita perhatikan dalam melakukan penelitian sebagai seorang peneliti. Dan saya akhiri, sekian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.